Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan materi mengenai persekutuan atau partnership, yang mana untuk mata kuliah akuntansi lanjutan pertemuan minggu ke-11. Nah, tapi untuk materi persekutuan ini nanti akan dibagi menjadi 2 kali ya, karena materinya terlalu panjang. Jadi nanti persekutuan ini untuk materi minggu 11 dan minggu ke-12. Yang sudah ada bukunya bisa dilihat di halaman 97 bab 6. Langsung saja kita masuk. Yang pertama, pembahasannya adalah mengenai definisi. Persekutuan adalah perikatan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik bersama dengan tujuan mendapatkan laba. Jadi intinya ketika adanya persekutuan berarti ini menunjukkan bahwa ada dua orang nih atau lebih yang mereka itu setuju, mereka sepakat untuk menjalankan bisnis secara bersama-sama sebagai pemilik bersama, yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Di mana pihak yang melakukan perjanjian itu perlu adanya kontrak tertulis antara semua rekan atau semua sekutu yang terlibat gitu. Di mana kontrak tersebut sering disebut dengan partnership agreement atau akta pendirian persekutuan. Nah, di dalam kontrak ini harus berisi informasi-informasi dasar nih, misalnya nama persekutuannya apa, kemudian lokasinya di mana, tujuan usaha, terus tanggal pendiriannya itu tanggal berapa. Nah, di sini juga di kontrak tersebut juga disebutkan hubungan antara sekutu itu harus didetailkan gitu, harus dijelaskan secara spesifik di dalam akta pendirian tersebut. Misalnya nama-nama rekannya atau nama-nama orang yang terlibat di dalam persekutuan tersebut itu siapa saja. Kemudian masing-masing dari sekutu, jadi kita bilangnya sekutu ya. Sekutu itu orang-orang yang terlibat dalam persekutuan. Itu berapa menyetorkan modalnya masing-masing, kemudian hak-hak dan kewajiban masing-masing sekutu itu bagaimana, kemudian dasar-dasar pembagian labanya, kemudian ketentuan untuk penarikan kembali aset sampai dengan bagaimana perlakuannya ketika misalnya ada salah satu sekutu yang meninggal gitu. Misalnya ada yang meninggal, terus nanti buat yang masih ada, yang masih bertahannya itu hak dan kewajibannya seperti apa. Oke, itu tadi sekilas mengenai persekutuan. Kemudian selanjutnya adalah pendirian persekutuan. Nah, jadi dalam mendirikan persekutuan, biasanya kan masing-masing sekutu itu menginvestasikan ya, dia menyerahkan aset yang dia miliki ke dalam persekutuan. Kemudian juga selain aset, biasanya si masing-masing sekutu itu tergantung kesepakatannya. Jadi selain aset bisa juga kewajiban-kewajiban yang dimiliki masing-masing sekutu itu akan diambil alih oleh persekutuan yang baru tersebut gitu. Nah, ini untuk detailnya. Kita lihat contohnya ini di buku di halaman 98. Jadi misalkan ada dua orang yang bernama Jili dan Finza, mereka itu sepakat nih untuk menggabungkan usaha yang mereka miliki. Jadi mereka masing-masing punya usaha, kemudian mereka join, sepakat untuk bergabung, di mana masing-masing pihaknya, baik Jili maupun Finza, itu menyumbangkan uang tunai dan aset-aset lainnya. Jadi Jili itu ngasih uang ke persekutuan dan Finza juga ngasih uang ke persekutuannya. Nah, selain itu, Jili dan Finza juga selain menyerahkan uang tunai dan aset lainnya, mereka itu setuju bahwa persekutuannya akan mengambil alih kewajiban mereka masing-masing. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang dimiliki Jili dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki Finza nanti akan beralih menjadi kewajiban persekutuan gitu. Jadi ditanggung bersama. Oke. Nah, untuk jurnalnya, ini angka-angkanya contoh aja ya. Jadi di buku pun juga ada di halaman 98. Jadi dia hanya mencontohkan bahwa ketika persekutuan itu didirikan, maka jurnal yang perlu dibuat oleh persekutuan. Jadi ini kita sebagai persekutuan adalah kita mendebit semua aset yang diserahkan oleh masing-masing sekutu, mulai dari kas, piutang, persediaan, dan sebagainya gitu. Misalnya ada aset tetap juga, ada bangunan rumah, ini kita debit kita jurnal di debit, kemudian yang dikreditnya adalah kewajiban-kewajiban yang akan diambil alih dari masing-masing sekutu. Misalnya ada penyisihan piutang tak tertagih, ini kita langsung kreditkan. Kemudian misalnya ada utang usaha dan juga ada modal jili dan sebagainya gitu. Intinya kalau misalnya ada kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing para sekutu kemudian setelah disetujui untuk diambil alih oleh persekutuan, maka kita harus mendebit kewajiban tersebut. Harus mengkreditkan kewajiban tersebut gitu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah pembagian laba jasa rekan. Jadi pembagian laba di halaman 98.
Nah, salah satu metode dalam mengakui perbedaan kemampuan rekan dalam jumlah waktu yang diberikan kepada persekutuan adalah dengan memberikan tunjangan gaji. Jadi biasanya masing-masing sekutu itu bisa saja dia memberikan atau kemampuan yang diberikan kepada persekutuan, maksudnya waktu yang mereka luangkan untuk persekutuan itu biasanya berbeda ya. Jadi mungkin bisa juga misalnya porsi modalnya berbeda, persentase menjalankan usahanya juga berbeda. Nah, itu biasanya kita bisa memberikan tunjangan gaji kepada masing-masing rekan. Nah, cuma yang perlu digarisbawahi di sini bahwa masing-masing sekutu itu bukan sebagai karyawan, melainkan dia kan sebagai apa ya, kayak pemilik gitu kan ya, pemilik yang membentuk persekutuan tersebut, sehingga tunjangannya diperlakukan sebagai pembagian laba bersih dan dikreditkan ke akun modal rekan. Jadi bukan dibayarkan sebagai gaji, tapi istilahnya ada kata-kata tunjangan di sini, tunjangan gaji gitu. Kemudian, laba akan dibagi secara sama rata kecuali ada ketentuan lain. Nah, ini tergantung dari kesepakatannya. Labanya itu bisa dibagi 50%, 50% atau misalnya ditentukan yang si A 50% dan si B 60% itu boleh juga tergantung dari kesepakatan antara masing-masing sekutu. Kemudian ada pembagian berdasarkan income ratio, income and loss ratio, profit and loss ratio. Kemudian yang tapi dari ketiga ini yang paling sering atau paling umum digunakan adalah income ratio. Nah, untuk lebih detailnya terkait dengan pembagian laba, kita lihat contohnya di halaman 99. Langsung lihat. Oke. Jadi di sini kita contohkan, di halaman 99 itu dicontohkan ada sebuah persekutuan yang mana didirikan oleh Z dan Timothy. Oke. Nah, mereka itu sudah membentuk persekutuan nih, dan mereka berjanji bahwa tunjangan gaji, oke, jadi akan mendapatkan tunjangan gaji bulanan. Ini mendapatkan tunjangan gaji bulanan. Oke, kemudian di mana di sini Z mendapatkan tunjangan bulanannya itu sebesar 3.750.000 per bulan. Ini per bulan ya, per bulan. Sehingga kalau per bulannya 3.750.000, berarti kita bisa hitung nih setahunnya berapa. Kita tinggal kalikan 3.750.000 itu kita kalikan dengan 12. Jadi 45 juta per tahun. Oke. Kemudian selain Z ada Timothy. Dia gajinya itu menerimanya 3 juta per bulan. Oke. Ini per bulan. Kemudian berarti per tahunnya kita tinggal kalikan 12. Jadi per tahunnya adalah 36 juta. Kemudian di soal juga diasumsikan nih bahwa laba bersihnya adalah sebesar 112 juta 500. Oke, 112 juta 500 ribu rupiah. Kemudian di situ di soal juga ada asumsi tuh bahwa apa tuh ya? Jadi laba bersih yang tersisa, sisa laba bersih. Jadi setelah dibagikan tunjangan, sisa laba bersihnya ini akan dibagi sama rata. Dibagi sama rata. Oke. Jadi ini ya, informasi dari soal itu seperti ini. Ada informasi mengenai tunjangan gaji Z dan Timothy per bulan, dan kita bisa cari per tahunnya berapa. Kemudian diketahui juga laba bersih per tahunnya adalah 112.500.000, di mana sisa laba bersih setelah dibagikan tunjangan akan dibagi sama rata. Oke. Nah, caranya membaginya adalah kita buat dulu tabelnya seperti yang ada di halaman 99. Untuk yang pertama adalah kolom untuk Z, dan yang kedua adalah untuk Timothy. Oke, kemudian jumlahnya. Nah, yang pertama itu kalian isikan tunjangan gaji tahunannya.
tunjangan gaji tahunan, kita udah hitung ya, untuk Z itu sebesar 45 juta dan untuk Timothy sebesar 36 juta. Oke, sehingga totalnya adalah total tunjangan gajinya kita tinggal tambahkan 81 juta. Nah, berarti sisa labanya kemudian dari sini kita bisa ketahui sisa laba. Nah, cara menghitungnya itu kalian tulis dulu jumlahnya. Jadi kan tadi labanya itu 112 juta. Kan 112 juta 500. Kemudian dari 112 juta 500 ini dibagikan sebagai tunjangan gaji tahunan untuk masing-masing sekutu yaitu Z dan Timothy sebesar 81 juta. Berarti sisa labanya kita hitung. 112 juta kita kurangi dengan 81 juta. Nah, yang sisa laba ini yang sebesar 31 juta 500 di informasi di sini diketahui bahwa sisa laba bersih setelah dibagikan tunjangan akan dibagi sama rata. Berarti yang 31.500.000 ini kita bagi dua nih untuk Z dan Timothy. Berarti untuk Z 50%, 0,5 dikali dengan ini sisa labanya, dan Timothy juga sama 0,5 dikali dengan 31.500 sehingga sama ya. Jadi untuk sisa labanya setelah dibagikan tunjangan akan dibagikan untuk Z 15.750 dan untuk Timothy juga sama karena ada keterangan bahwa sisa laba setelah tunjangan gaji akan dibagi sama rata. Oke, sehingga laba bersih untuk Z ini kita tinggal total. Dan untuk Timothy juga sama, ditotalkan. Ya, totalnya menjadi 112 juta 500. Jadi ini adalah pembagian laba untuk jasa rekan. Nah, kemudian jurnalnya ya di situ di halaman 99 ada ya. Jurnalnya di tanggal 31 Desember. Oke, di debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Dan kreditnya adalah modal Z dan modal Timothy. Untuk ikhtisar laba rugi nilainya adalah sesuai dengan laba bersih yang dihasilkan pada saat itu, dan modal Z sebesar 60.750 dan untuk modal Timothy 51.750.000. Oke. Jadi ini untuk contoh soal yang Z dan Timothy yang halaman 99. Oke, lanjut kita ke materi berikutnya. Pembagian laba jasa rekan dan investasi. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi yang Z dan Timothy, cuma bedanya di sini ada investasi, ada tambahan investasi. Oke, nah kita lihat aja langsung contohnya masih di halaman 99 soalnya dan jawabannya ada di halaman 100. Kita lihat contohnya. Di situ diketahui bahwa informasinya sama ya. Ini laba bersihnya sama. Ini sama semua informasinya. Yang ini 3.750 untuk Z dan 3 juta untuk Timothy. Kemudian laba bersihnya adalah 112.500. Sisa labanya akan dibagi rata. Kemudian ada tambahan informasi bunga, karena kalau ada investasi itu kan berarti si persekutuan akan mendapatkan pendapatan bunga. Maka oke. Bunganya sebesar 0,12. Kemudian selanjutnya informasi apa lagi ya? Oke. Nah, diketahui juga bahwa saldo modal Z
per 1 Januari adalah 120 juta di kredit. Oke. Sedangkan Timothy saldo modal Timothy per 1 Januari adalah 90 juta kredit juga. Jadi informasi soalnya ini ya, ada di halaman 99. Kemudian untuk jawabannya kita langsung buat aja seperti yang tadi juga sama. Tadi kan labanya 112 juta. Ini kita copy aja ya. Ulang aja deh. Ini kita buat di sini. Ini untuk Z, ini untuk Timothy, dan ini untuk jumlahnya. Kemudian kita yang pertama itu untuk pembagian laba, memang selalu pasti yang pertama adalah tunjangan gaji dulu yang diutamakan. Tunjangan gaji tahunan untuk Z itu jumlahnya 45 juta. Sedangkan untuk Timothy adalah 36 juta. Kemudian jumlahnya ini kita tambahkan. Nah, selanjutnya adalah tunjangan bunga. Tunjangan bunga. Oke, di informasi di soal kita ketahui bahwa bunganya itu adalah 12%. Berarti kita tinggal kalikan, karena kita hitungannya per tahun, tahunan, dan bunga itu kan memang selalu untuk 1 tahun. Berarti ini kita langsung kalikan aja 12% dikalikan dengan saldo modalnya masing-masing. Di mana saldo modal Z itu tadi kan di kredit sebesar 120 juta. Berarti 12% kita kalikan dengan 120 juta, sorry. Saldo modal Z 120 juta. Ini kita kalikan. Kemudian yang Timothy juga sama. 12% kita kalikan dengan saldo modal Timothy yang 90 juta. Oke. Ini berarti ini totalnya adalah 25.200.000. Nah, baru dari sini kita bagi nih sisa labanya. Sisa laba. Oke, tadi kan labanya adalah 112.500.000. Kemudian sudah dibagikan sebagai tunjangan gaji 81 juta dan sudah dibagikan sebagai tunjangan bunga sebesar 25.200.000. Berarti sisa labanya adalah tinggal 6.300.000. Di informasi di soal diketahui bahwa sisa laba bersih akan dibagi sama rata. Berarti yang 6.300.000 ini kita bagi dua. Untuk yang Z kita kalikan 50% atau kita bagi dua juga bisa, kita bagi dua. Kemudian untuk yang Timothy juga sama nih, kita bagi dua. Sehingga sisa laba untuk Z 3.150.000 dan Timothy juga sama 3.150.000. Kemudian dari sini kita bisa total berapa laba bersih untuk masing-masingnya. Jadi kita tinggal total untuk Z. Total. Kemudian untuk Timothy juga sama dan jumlahnya harus sama dengan yang jumlah laba yang dibagikan, yaitu 112.500.000 rupiah. Kemudian untuk jurnalnya sama ya, sama dengan yang ini kita copy aja. Cuma angkanya aja yang berbeda karena kan total laba bersihnya beda-beda. Oke, di sini untuk ikhtisar laba ruginya sama 112 juta, untuk modal Z-nya 62.550 dan untuk Timothy-nya 49.950. Oke, ini jurnalnya. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat bagaimana kalau misalnya ternyata laba yang dihasilkan tahun berjalan itu lebih kecil dari tunjangan yang diberikan gitu. Kan tadi kita ketahui bahwa jadi dari soal yang sebelumnya itu kan kita ketahui bahwa laba yang dihasilkan perusahaan adalah sebesar 112 juta, sedangkan sisa tunjangan gajinya, sedangkan tunjangan gaji tahunannya totalnya adalah 81 juta. Jadi masih ada sisanya gitu. Nah, gimana kondisinya kalau misalnya tunjangan gaji yang diberikan untuk masing-masing sekutu itu lebih besar dari laba bersih, perlakuannya gimana gitu. Nah, ini kita akan bahas di pembahasan yang ini yang ada di halaman 100. Ini langsung aja ya kita ke contoh soalnya.
Oke. Jadi di situ di contoh soal di poin 4 yang paragraf kedua diasumsikan bahwa dia sama semua dengan yang sebelumnya. Oke, ini kita berarti kita bisa kopas ya. Dari yang atas jadi yang pertama aja ini. Copy dari sini. Oke, kita copy di sini. Sama kemudian yang membedakan adalah laba bersihnya sebesar 75 juta, bukan 112 juta 500 ya. 75 juta, kemudian oke, udah sama semua. Coba kita lanjut hitung. Ini tadi berarti kita langsung buat ini untuk Z, ini untuk Timothy, dan ini untuk jumlahnya. Kemudian tunjangan gaji tahunan itu sebesar 45 juta untuk Z, dan Timothy-nya 36 juta. Jumlahnya sama, ini kita tinggal total. Kemudian setelah itu tunjangan bunganya sama ya. Jadi masih pakai yang sebelumnya yaitu 14.400.000 dan 10.800.000. Oke, totalnya. Kemudian setelah itu di totalnya kan berarti berapa nih? Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa perusahaan itu hanya menghasilkan laba bersih sebesar 75 juta, tapi tunjangan-tunjangan yang harus diberikan kepada para sekutu yaitu Z dan Timothy, totalnya adalah 106.200.000 rupiah. Oke, berarti kalau dari sini logikanya kurang dong ya. Perusahaan kan hanya menghasilkan laba bersih sebesar 75 juta. Sedangkan dia harus mengeluarkan uang untuk membayar tunjangannya itu sebesar 106 juta. Nah, berarti kalau kayak gitu, kita yang seharusnya dilakukan adalah kita hitung selisihnya dulu. Berarti selisihnya adalah, ini kita hitung selisih di sini ya. Selisihnya itu kan berarti kita hitung 75 juta dikurangi dengan 106 juta. Berarti saldonya minus ya, minus 31.200.000. Kurang, jadi untuk memenuhi tunjangan ini kurang 31.200.000. Nah, kekurangan ini karena tadi laba juga dibagi sama rata, berarti kalau minus, rugi juga akan dibagi sama rata. Berarti yang ini kita tinggal bagi dua nih, 31.200.000 kita bagi 2. Kemudian yang ini juga sama, kita bagi 2. Jadi kalau misalnya laba bersihnya lebih kecil dari tunjangan, maka bukan perusahaan tetap memberikan tambahan tunjangan ya, tapi tunjangan tersebut yang harus dikurangi gitu sesuai dengan kekurangannya, sesuai dengan selisihnya. Karena minus 31.200.000 ini kita bagi 2, jadi masing-masing sekutu total tunjangannya adalah harus dikurangi dengan selisih yang ini. Berarti total laba bersih yang akan diterima untuk Z adalah, kita tinggal jumlahkan ya, ini summary aja. Kita summary. Oke. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa kalau misalnya tunjangannya itu lebih besar dari laba, maka tunjangannya harus diturunkan, yaitu kita kurangkan dengan masing-masing selisihnya sesuai dengan pembagian yang tadi sama rata itu. Tadi kan dia ada totalnya 106, nah total akhirnya harus 75 juta juga. Jadi harus sama dengan laba bersihnya, seperti itu. Oke, nah ini untuk kasus kalau misalnya tunjangan sekutunya itu lebih besar dibandingkan laba bersihnya atau laba bersihnya lebih kecil dari tunjangan. Oke, lanjut kita ke materi berikutnya, yaitu membeli hak kepemilikan dari sekutu. Pembelian dan penjualan hak kepemilikan persekutuan terjadi
antara rekan yang baru dan rekan yang ada yang bertindak sebagai perorangan. Ayat jurnal satu-satunya yang diperlukan adalah untuk memindahkan jumlah ekuitas pemilik dari akun modal rekan penjual ke akun modal yang dibentuk untuk rekan baru. Jadi misalnya rekan lama itu menjual kepemilikan dari persekutuan itu ke orang lain gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya di halaman 101. Oke, di halaman 101 dicontohkan tadi, yaitu masih persekutuannya Z dan Timothy. Nah, masing-masing rekan itu, baik Z, itu diasumsikan memiliki saldo modalnya. Ini saldo modal yaitu sebesar 37.500.000. Untuk Timothy juga sama, 37.500.000. Ini dari soal ya. Kemudian, nah, masing-masing dari Z dan Timothy ini dia menjual, jadi ada rekan baru nih yang masuk. Awalnya kan ada 2, hanya Z dan Timothy. Kemudian ada yang namanya Paul. Paul ini ingin masuk nih, atau ingin membeli. Jadi masing-masing Z dan Timothy itu menjual 1/5 dari kepemilikan mereka. Jadi untuk Z 1/5, kepemilikannya Z 1/5, kepemilikannya Timothy juga 1/5. Ini kan berarti 1/5. Yang ini juga 1/5 kepemilikannya. Nah, dijualnya itu secara tunai dengan nilai 7.500.000. 7.500.000. 7.500.000. Kemudian berarti di sini maksudnya adalah awalnya kan ada Z dan Timothy, dia punya persekutuan nih, dia punya saldo laba masing-masing 37.500.000. Kemudian masing-masing dari Z dan Timothy ini ingin membagi kepemilikannya, artinya dia menjual kepemilikannya ke Paul. Untuk Z sebesar 1/5 dan Timothy juga 1/5. Nah, berarti jurnal yang perlu dibuat oleh persekutuan adalah kita harus mengurangkan modalnya Z dan modalnya Timothy untuk kita bagi ke modalnya Paul gitu. Jadi makanya jurnalnya adalah di debitnya modal Z dan modal Timothy, dan kreditnya adalah modal Paul. Oke, ingat ya, modal itu ketika bertambah saldo normalnya dikredit. Berarti dari sini kita bisa ketahui nih modal Z berkurang, modal T berkurang, dan modal Paul bertambah. Artinya masuk modal baru nih dari Paul, yang mana dia telah membeli kepemilikan dari Z dan Timothy. Nah, 1/5 dari 37.500 itu adalah 7.500. Ini kita bisa hitung ulang ya. 1/5 dikalikan dengan 37.500. Oke, untuk Timothy juga sama. 1/5 dikali 37.500. Sehingga total modal Paul yang dimiliki Paul adalah 7.500 ditambah dengan 7.500. Jadi 15 juta. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita lihat yaitu mengenai revaluasi aset persekutuan. Nah, saat rekan baru bergabung, saldo akun aset persekutuan harus dinyatakan dalam nilai saat ini. Jadi revaluasi aset itu adalah menilai kembali berapa sih nilai aset yang dimiliki itu saat ini gitu. Jadi misalnya misalnya mungkin di catatannya sekutu itu, di catatannya salah satu, misalnya di catatannya Z atau di catatannya Timothy, aset yang dia miliki nilainya 10 juta. Nah, yang nilai 10 juta itu kita tidak bisa langsung menggunakannya, tapi kita harus nilai kembali nih, berapa sih nilai aset tersebut pada saat itu gitu. Jika nilai akun-akun belum mendekati nilai saat ini, maka akun-akun tersebut harus disesuaikan. Nah, untuk lebih detailnya, penjelasan mengenai revaluasi aset itu kita lihat aja contohnya di halaman 101. Jadi diasumsikan, tadi persekutuannya Z dan Timothy, saldo akun persediaan itu nilainya 10 juta. Nilai penggantian saat ini sebesar 12.750. Jadi nilai persediaan itu adalah 10.500.000. Kemudian ternyata nilainya itu saat ini adalah sebesar nilai
penggantian saat ini sebesar 12.500. Nah, berarti dari sini kita ketahui ya, nilainya itu naik ya dari awalnya 10.500.000, kemudian setelah direvaluasi nilainya itu menjadi 12.750. Nah, nilai persediaan ini ada selisihnya, ini harus diakui sebagai penambahan modalnya Z dan Timothy. Kita bagi 2. Karena kan kita asumsikan bahwa setiap laba itu akan dibagi sama rata. Berarti jurnal yang perlu dibuat adalah di debitnya persediaan, yaitu menambahkan nilai persediaan yang tadinya nilainya 10.500.000, nilainya itu menjadi 12.500.000. Berarti kita hitung selisihnya, yaitu 12.500.000 kita kurangkan 10.500.000. Salah ya, 12.750 harusnya. 12.750. Nah, berarti kita bagi ke modal Z dan modal Timothy. Modal Z-nya adalah 2.250, kita bagi 2, dan yang Timothy juga sama, karena kalau misalnya ada laba atau rugi kita bagi rata gitu. Oke, itu untuk materi yang berkaitan dengan revaluasi aset. Kemudian selanjutnya adalah bonus para rekan. Saat rekan baru diterima oleh sebuah persekutuan, rekan tersebut mungkin harus membayar bonus untuk rekan-rekan yang ada atas kesempatan bergabung dengan persekutuan. Nah, bonus seperti ini biasanya dibayarkan karena rekan baru mengharapkan keuntungan besar dari persekutuan di masa mendatang atas kontribusinya, atas kontribusi rekan-rekan yang ada. Sebaliknya, rekan-rekan yang ada mungkin saja membayar bonus untuk rekan yang baru agar bersedia bergabung gitu. Jadi rekan baru yang akan masuk atau sekutu baru yang akan masuk itu berharap dengan masuknya dia ke dalam persekutuan, dia tuh berharap bisa mendapatkan laba yang besar gitu, intinya mendatangkan keuntungan atau bonus yang lebih baik gitu untuk dia. Sedangkan kalau untuk rekan yang lama, dia tuh mau gitu berbagi kepemilikan kepada rekan baru dengan cara membayar bonus agar rekan baru tersebut bisa masuk gitu, karena kan semakin banyak rekan berarti semakin banyak modal yang masuk kan ya ke dalam persekutuan. Maka agar rekan barunya itu bersedia untuk bergabung, rekan-rekan yang lama itu akan membayar bonus untuk rekan baru tersebut gitu. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya di halaman 102. Jadi di halaman 102 itu ada persekutuan. Oke, pokoknya intinya ada persekutuan atas nama Don King dan Sugar Ray. Oke. Nah, kemudian jadi dari persekutuan antara Don King dan Sugar Ray ini, dia akan mempertimbangkan ada satu rekan lagi yang akan masuk. Dia namanya adalah Lian. Kemudian karena ada rekan baru yang akan masuk, berarti kepemilikannya atau modalnya si Don dan Ray ini, Don King dan Sugar Ray ini akan dinilai nih. Ternyata setelah dinilai, saldo modalnya Don itu adalah sebesar saldo modal kini saat ini. Nilainya adalah untuk ini punya Don sebesar 15 juta. Kemudian untuk punyanya Sugar Ray, nilainya adalah sebesar 18 juta. Nah, setelah mereka berdiskusi, mereka kemudian sepakat bahwa boleh nih, si Li ini boleh bergabung dengan syarat Li ini akan menyetorkan atau menanamkan modalnya atau menambah uang tunai sebesar 23.250. Berarti ini kontribusi Li sebesar 23.250.000. Nah, ketika Li itu nanti memberikan kontribusi sebesar 23.250.000 itu, maka Li akan menerima sepertiga kepemilikan dari persekutuan tersebut gitu. Jadi kepemilikannya itu nanti dia akan memiliki sepertiga dari kepemilikan persekutuan. Oke, setelah itu baru kita hitung. Cara menghitungnya itu adalah yang pertama kita hitung dulu berapa ekuitas Li setelah bergabung ke dalam persekutuannya Don dan Sugar. Jadi kita hitung dulu ekuitas milik Don King
nilainya adalah 15 juta. Kemudian ekuitasnya Sugar Ray, nilainya adalah 18 juta. Kemudian baru kita masukkan tambahkan dengan kontribusi Li-nya. Kontribusi Li nilainya 23.250. Sehingga total ekuitas setelah Li bergabung, setelah ada tambahan modal dari Li ya, setelah Li bergabung, ini kita tinggal jumlahkan. Oke. Kemudian dari total ini, tadi di informasi di soal, kita ketahui bahwa kontribusinya Li dengan dia membayar 23.500.000, dia akan mendapatkan kepemilikan sebesar 1/3. Berarti ekuitas Li setelah bergabung, ekuitas Li setelah bergabung, ini kita tinggal kalikan total ekuitasnya dikali dengan 1/3. 1/3. Oke, menjadi 18.750. Nah, kita ketahui bahwa ekuitas Li itu kan setelah dinilai oleh perusahaan nilainya adalah 18.500.000. Padahal Li itu kontribusinya adalah sebesar 23 juta. Jadi dia itu kepemilikan Li itu harusnya hanya sebesar 18.750. Tapi Li ini mau nih mau membayar sejumlah uang sebesar 23.250. Berarti nanti sisanya akan dibayarkan untuk menambahkan modalnya sekutu lama, yaitu Don dan Sugar Ray. Berarti ini bonus untuk Don dan Sugar. Ini selisihkan aja 4.500.000. Oke, kemudian jurnalnya ini tinggal kita buat ya. Jurnalnya di tanggal 1 harusnya. Jadi yang di buku kalian itu bukan 1 Maret ya, tapi 1 Juli karena kan bergabungnya Li itu di tanggal 1 Juli. Berarti ini 1 Juli. Jurnalnya di debitnya udah pasti kas, jadi kas persekutuan itu nambah dengan bergabungnya Li, kas persekutuan itu udah pasti nambah karena kan Li itu ketika bergabung dia menyetorkan uang tunai sebesar 23.250. Kemudian udah pasti di debitnya akan menambah modal Li-annya. Kemudian modal Don, King, dan modal Timothy. Tadi kas yang dibayarkan oleh Li adalah, kas yang dibayarkan oleh Li-an ya benar, sebesar 23.500.000. Kemudian modalnya itu karena nilai ekuitasnya tadi kan sepertiganya hanya 18.750. Berarti modal Li itu hanya bertambah sebesar 18.750. Sisanya akan dibagi untuk Don King dan Timothy ya? Don King dan Sugar Ray. Ini ganti nih. Bukan Timothy tapi Sugar Ray. Nilainya adalah ini kita bagi 2. Yang 4.500.000 dibagi 2. Ini juga sama dibagi 2. Nah, itu tadi untuk contohnya. Oke, itu untuk materi mengenai bonus para rekan. Terus bagaimana kalau misalnya, kalau ini kan dia untung ya, karena kan ekuitas Li itu hanya 18.750. Tapi ternyata Li ini mau membayar sebesar 23.250. Nah, ini contoh berikutnya adalah kebalikannya nih. Kita lihat contohnya di halaman 102 yang bagian bawah. Itu ada persekutuan antara Weston dan Carey. Oke, bentar. Oke, Weston dan Carey. Nah, nilai saat ini atau nilai pasar dari saldo modalnya modal Weston adalah sebesar 60 juta. Sedangkan untuk
saldo modal, nilai kini dari saldo modal carry adalah sebesar 30 juta. Nah, kemudian di tanggal berapa tuh? Di tanggal 1 Juni, Weston dan Carey ini sepakat nih untuk mengizinkan Albert bergabung. Jadi awalnya dia hanya berdua, yaitu Weston dan Carey, kemudian dia akan menambahkan Albert di sini. Albert. Nah, dengan syarat Albert itu akan membayar atau menanamkan modalnya. Berarti kontribusi Albertnya adalah sebesar 22.500.000. Oke. Kemudian di situ ada nggak ya? Oke. Nah, di soal itu diketahui bahwa ketika Albert ini dia menyetorkan uangnya, kurang 01 ya semua ya. Ini kurang 01, ini juga kurang 01. Ketika Albert menyetorkan modalnya sebesar 22.500.000, dia akan mendapatkan kepemilikan dari persekutuan itu sebanyak 1/4. Ya, berarti kita hitung dulu ya sama kayak awal tadi ya. Kita hitung ekuitas Weston yaitu sebesar 60 juta. Kemudian ekuitas carry sebesar 30 juta. Kontribusi dari Albert sebesar 22.500.000, sehingga total ekuitas setelah Albert bergabung menjadi, ini kita tinggal samarikan, total menjadi 112.500.000. Kemudian bagian ekuitasnya Albert tadi di soal diketahui ya, bahwa ketika Albert itu menyetorkan 22.500.000, dia akan memperoleh kepemilikan sebesar 1/4 dari total ekuitas. Berarti ini kita kalikan nih, 112 juta kita kalikan 1/4. Nanti kita kali 1/4. Maka ekuitas Albertnya adalah 28.125.000. Kemudian kita bisa ketahui nih bahwa Albert itu akan mendapatkan ekuitas sebesar 28.125.000. Sedangkan kontribusi Albertnya kita bisa hitung di sini ya. Albert hanya membayar 22.500.000. Berarti ada bonus yang dibayarkan untuk Albert. Kalau tadi kan bonusnya untuk rekan yang lama ya, karena si sekutu barunya membayarkannya itu lebih besar dari bagian ekuitas yang dia terima. Sedangkan kalau ini kebalikannya nih, si Albertnya, sekutu baru itu hanya membayar 22.500.000. Sedangkan bagian ekuitas yang diterima oleh Albert adalah 28.125.000. Berarti bonusnya ini adalah untuk Albert karena dia istilahnya dia untung gitu loh, dia untung mendapatkan bagian ekuitas yang lebih besar dari yang dia bayarkan. Nah, untungnya itu sebesar, ini kita tinggal kurangkan ya, 28.125 dikurangi dengan 22.500. Sehingga bonus untuk Albertnya adalah 55.625. Oke, nah jurnalnya ini kita tinggal jurnal tanggal berapa tuh ya? Tanggal 1 Juni, karena si Albert itu masuk di tanggal 1 Juni. Nah, jurnalnya kita buat, debitnya pasti kas. Kasnya itu kan sebesar nilai yang disetorkan oleh Albert, yaitu 22.500.000. Kemudian, kita masukkan dulu di sini modal Albertnya, di kredit ya. Modal Albert sebesar 28.125. Berarti kalau kayak gini, kita akan mengurangkan modalnya untuk sekutu yang lama. Berarti di debit lagi ada modal Weston dan modal carry. Nilainya adalah, ini kita tinggal bagi 2. Kita bagi 2, yang ini juga kita bagi 2. Oke.
Itu ya. Oh, oke. Ternyata di ini kalau misalnya asumsi kalau pembagian laba atau ruginya itu adalah sama rata. Ternyata di buku kalian di halaman 103 ada asumsi nih bahwa rasio pembagian laba antara Western dan Carry itu 2:1. Berarti bukan 50% 50%. Kalau 2:1 berarti berarti dua yang untuk Western adalah 2/3 dan untuk Carry adalah 1/3. Ini berarti kita bisa masukkan 2/3. 2 itu kan dia 2:1 ya, 2. 3 ini berarti ditambahkan 2 ditambah 1. Dikali dengan 5625 dan 1/3 dikali dengan 5625 juga. Oke, sehingga jurnalnya seperti ini bedanya. Kalau misalnya dia kan berarti kan persekutuannya sebenarnya rugi ya, nggak rugi sih maksudnya persekutuan itu memberikan bagian ekuitas untuk Albert itu lebih besar dari kontribusi yang diberikan Albert, sehingga mau nggak mau sekutu yang lama harus membagi modal yang mereka miliki untuk Albert gitu. Makanya untuk sekutu yang lama modalnya itu posisinya di debit karena baik modal Western maupun modal Carry itu berkurang sehingga posisinya ada di debit. Ingat ya, modal itu ketika bertambah di debit dan ketika bertambah di kredit, dan kalau misalnya berkurang saldo normalnya itu adalah di debit gitu. Makanya seperti ini bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan karena persekutuannya untung, maka dia akan menambahkan bonus untuk rekan yang lama. Sedangkan kalau yang ini bonusnya adalah untuk rekan yang baru dan akan mengurangi modal rekan yang lama atau sekutu yang lama. Oke, baiklah untuk materi minggu 11 sampai di sini dulu. Untuk yang bagian selanjutnya yaitu likuidasi persekutuan akan dibahas di video berikutnya untuk pertemuan minggu ke-12. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.